Mari bercerita, cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombur. Pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada, tentu satu istimewa kita berjumpa kembali dalam satu bingkai Markombur. Tema kita hari ini adalah netralitas media dalam pemberitaan pilkada. Yang jelasnya saat ini kita lagi dalam hiruk pikuk pesta demokrasi pemilihan kepala daerah. Tentu perlu ada satu tinjau diri. Kenapa saya bilang tinjau diri? Keutuhan kita untuk menetralisasi dan merahasiakan apa yang kita mau. Hari ini kita bersama dalam satu bingkai Markombur. Saya tidak sendiri, saya ditemani, kalau kata orang gelati si burung gelati, jangan tangkap batang di para-para. Cantik seorang wanita ini cantik. Tak lain tak bukan, sudahlah cantik, elok pula berbicara. Siapa dia? Ini adikku yang manis, yang tidak lain tidak bukan adalah Putri Z. Iya, terima kasih Bang Munir. Iya, luar biasa sekali pemirsa pantunnya. Iya. Terima kasih Bang Munir sudah mengantarkan dengan pantun. Ada Putri Zain di sini tentunya yang akan menyapa Anda dan juga berdialog di program Markombur. Kalau tadi Bang Munir sudah menyebutkan ya Bang, tema kita adalah netralitas media dalam pemberitaan pilkada. Bahwa media ini sendiri memiliki tanggung jawab pemirsa bagaimana mengkampanyekan nih pilkada yang ada di kota Medan khususnya di Sumatera Utara. Seperti apa Bang Munir ya kondisi dan situasi media saat ini, karena mungkin banyak sekali gencatan-gencatan ya Bang Munir. Kita mau memperkenalkan dulu di samping kanan Putri. Ini masih ganteng dan akan selalu ganteng, bener ya Bang? Masih muda juga. Kenapa lah harus bilangnya masih ganteng? Masih ganteng. Jangan memang. Masih ganteng, tetap ganteng. Harus ganteng. Harus ganteng. Gitu ya? Sekarang judul kita ganteng apa? Ya Allah, ini seru ya kan. Di sebelah Putri sudah hadir Ketua PWI Sumatera Utara Bapak Varianda Putra Sini. Assalamualaikum Putri, assalamualaikum pemirsa TVRI. Tentu yang paling istimewa yang sebelah sana saya pula kan. Ada juga. Ada lagi. Siapa itu? Kalau tersangkut batang tersangkut jangan diambil si batang manggis. Kalau sudah abang kita ini berjenggot, terlihat ganteng tambah manis. Siapa dia? Yaitu pengamat komunikasi kita yang luar biasa, Abang Dr. Fahru Rozi. Selamat datang mana? Selamat datang. Tentu terima kasih sudah diundang lagi nih. Amin ya rabbal alamin. Ini diskusinya judulnya mengerikan ini, nanti kita diskusi dengan ketua. Tak ngeri-ngeri lah, yang sedap-sedap sur juga ini Bang, kalau kata orang Medan kan gitu kan. Iya. Oke, kali ini luar biasa Putri. Banyak hal yang mau kita ketahui, banyak hal juga yang mau kita korek-korek kan gitu. Tentu dalam segmen tentang netralitas ataupun netralnya media dalam perhelatan pilkada ini. Nah, tentu satu hal yang perlu kita tanya ini bukan kepada medianya, bukan kepada PWI-nya, kepada pengamat komunikasinya. Karena kalau pengamat nih opininya luar biasa, segalanya dikuncangin. Karena banyak mengamati ya Bang ya. Kadang-kadang masyarakat bisa terpancing. Nah, ini gawatnya kalau udah pengamat ngomong. Kalau PWI cuman bilang role kami ini. Sudah ada jalurnya gitu ya Bang ya. Silakan Putri. Baik, kita mungkin ke Dr. Fahru Rozi. Ya, gimana? Pak Rozi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana Pak situasi sekarang nih? Situasi saat ini terkait dengan netralitas media dalam sebentar lagi nih tanggal 27 November tentunya kita akan memilih masing-masing kepala daerah. Bagaimana saat ini situasi dan kondisi media saat ini?
selaku pengamat komunikasi. Iya. Baik, terima kasih. Kalau bicara netralitas media ini hari ini saya mau paling tidak ada dua hal lah ya, paling tidak itu dulu ya. Ada dua hal. Yang pertama bicara media mainstream. Media mainstream itu kayak televisi, kayak TVRI ya. Yang kedua koran dan sebagainya gitu ya. Nah kalau saya lihat media saat ini tuh kalau bicara netralitas, saya kira posisinya sangat netral. Sangat netral itu dalam arti begini, ada kecenderungan pemberitaan terkait politik misalnya, terkait pilkada lah ya, Bang, itu mengalami secara kuantitas itu mengalami penurunan, saya lihat. Apalagi kalau bicara kualitas. Nah, artinya begini, ketika secara kuantitas berita-berita soal pilkada itu menurun, maka ya saya kira bicara netral atau tidak itu tidak relevan. Karena biasanya kan kalau media itu dia bisa terbaca tidak netral kalau beritanya itu masif. Biasanya ya seperti itu ya. Mungkin 5 tahun belakangan lah gitu. Nah kecenderungannya saat ini, nah ini masuk yang kedua. Kenapa saya lihat saat ini berita-berita pilkada itu lebih banyak bermain di media digital atau media online. Media online lah terutama, media sosial maksud saya. Nah jadi dua hal inilah yang mungkin perlu kita diskusikan. Kalau media sosial ya tentu saja semua punya Kewenangannya. punya selera masing-masing. Selera masing-masing. Kalau dulu saya pernah bekerja di media tuh, Bang, kita punya pakem yang jelas soal pemberitaan pilkada misalnya. Iya. Yang pertama itu wajib netral. Artinya misalnya kalau ada dua pasangan calon atau 3 pasangan calon yang diberitakan, yang sedang bertarung, maka ketiga-tiganya harus mendapat porsi yang sama. pemberitaan. Nah, mungkin saya mengawalinya dari hal itu dulu lah. Kalau hari ini media cukup bagus, saya kira. Bagusnya ini dalam tanda kutip juga, karena kecenderungan ya saya lihat berita-berita soal pilkada itu yang muncul di media itu relatif berita-berita yang sifatnya seremonial dan cenderung sepihak. Jadi kalau bicara masyarakat itu mendapatkan informasi yang misalnya yang kayak formulasi itu ada diskusi dalam sebuah berita itu memang tidak nampak sekarang. Jadi satu berita soal si A misalnya ya soal si A aja. Nanti ada berita lain soal si B. Nanti berita isinya B aja gitu. Kalau dulu, kalau zaman mungkin 5-10 tahun yang lalu itu satu berita kita masih bisa nampak misalnya 1 dan 2 gitu ya, Bang? A dan B gitu muncul dalam satu berita. Nah itu saya bilang, saya menyebutnya berita yang relatif santai gitu dan kemudian juga ya formalitas lah seperti itu. Itu yang saya tangkap kalau di media mainstream. Oke. Inilah luar biasa ya. Kenapa, Bang? Awak salut nengok pengamat politik kita. Tak berani menyebut angka, sebut huruf aja A, B, ya kan. Nah, kalau tersebut angka nanti kacau dunia persilatan. Seru ada. Di sinilah seru kita ini ya. Kalau tadi nomor sekian. Iya. Aduh kacau nih, nanti nomor sekian nggak disebutkan tersinggung. Tersinggung ya, Bang. Ini bukan faktor masalah dukung-mendukung, karena perkawanan. Iya. Semuanya kawan. Benar. Apa boleh buat Insya Allah, kan? insya Allah. Tentu satu hal yang mau kita tanya. Apa itu, Bang? Bang Parianda dari tadi senyum aja. Formulasi apa Bang yang terbaik untuk menciptakan netralitas? Ini aku mau tanya dulu. Oh, saya lagi. Iya Bang Parianda, aduh ya Allah ya Pikir Rabbi, gitu ya terus ya kan. Rasulullah. Penutup aja pikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun berada, selamat sore. Dari judul pembicara dan judul kita hari ini sangat menarik. Jurnalisme ini dalam bentuk universal adalah independen, implementasinya netral. Itu udah pasti. Kita berpihak dengan kebenaran, itu udah pasti. Ini kita bicara pasti dulu ya. Pers itu berpihak kepada kebenaran.
Kalau yang lain dia netral, terutama politik. Sangat tegas di situ. Kami ini, terutama PWI, tidak boleh jadi tim sukses, tidak boleh berpolitik, ikut dalam partai politik nggak boleh. Itu tegas, ada aturan mainnya. Kemudian dalam menyampaikan kepada masyarakat sifatnya pun netral, independen. Kemudian seperti apa kata Dinda Roji tadi ini, keadaan sekarang ini yang membuat ramai itu medsos. Kalau pemberitaan saya lihat adem-adem aja. Ya kalau hari ini berita si A, besok bisa si B, ya no problem. Tidak ada sifatnya memana-mana. Persoalannya medsos, persoalannya berita hoax. Itu yang kita lawan sekarang ini. Ya, betul. Jadi Ini, memang yang disampaikan Pak Bang Faryanda itu jadi diskusi juga di PWI. Iya. Bahwa media itu hari ini, ya Ketua ya, hari ini kawan-kawan di PWI atas masukan dan arahan dari Ketua PWI itu, kita diminta untuk selalu menjaga situasi independen dan netral itu. Nah, itu berulang kali dicamkan oleh Bang Faryanda. Kenapa saya tahu? Karena saya pengurus PWI, Bang. Jadi saya itu ketua media sibernya pengurusan Pak Faryanda. Jadi itu saya tahu persis. Jadi kalau PWI itu ya memang wartawan itu ya gitu ya dipaksa harus netral. Nah itu yang sekarang sedang Boleh nggak netral, tapi mundur. mundur dari wartawan. Ngurus, ya wartawan cuti dulu. Jadi memang aturannya dan kode etiknya begitu. Persis. Alhamdulillah. Ya, Surat edaran Dewan Pers, ya. aturan main dari undang-undang pers itu kan, Ya. nggak boleh, kita tidak boleh berpihak. Jadi wasit yang adil. Jangan wasit jadi pemain nih kan. Itulah. Ini kacau kita. Jadi Kalau wasit aja ya. ya, jadi yang sekarang yang sedang kami hadapi adalah berita hoax dan medsos itu. Oke, kita kembali kupas hoaxnya ini tadi. Iya. Karena kenapa? Berita hoax. Tentu sebagai lembaga profesi wartawan, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, mengetahui hal ini apakah pernah disampaikan kepada lembaga tertentu, misalnya katakanlah Kominfo, untuk ini supaya dibrandel. Wow. Jadi awak mau tahu juga, ini kadang-kadang rekomendasi. Bang Munir, Bang Ipas Bang. Saat ini nggak ada lagi kalimat bredel. Iya, nggak ada lagi Bang ya. Istilahnya memohon agar menjadi perhatian. Setelah terjadinya era reformasi itu masalah-masalah bredel itu nggak ada. Ya. Kalau media kita tidak berintegritas, tidak dipercaya orang lagi, otomatis media kita ditinggalkan, tutup sendiri. Degradasi sendiri. Tutup sendiri. Nggak mau orang bacanya, banyak uloknya nih. Iya kan? Banyak komburnya nih katanya. Iya. Tapi ini nggak kombur. Ini judulnya Markombur. Sama kombur, tapi nggak kombur isinya kan gitu. Ini realita. Nah, ini realita. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi ya kan. Apa kata Roji itu? Iya betul. Sekarang personalnya yang mainstream ini bagus. Ketika masuk ke dunia digital ini, misalnya medsos ini, aduh mak, jangan saya nengok esram, nengok api pun seram saya. Pemain utamanya nggak gaduh. Iya. Yang gaduh ini apanya tuh pak? Pendukungnya. Oh, apa istilahnya kalau supporternya? Aduh, pusing saya. Ya kan? Ini sebenarnya nggak ada yang perlu diributkan, nggak ada. Dua-dua bagus, udah biar aja, dengarkan aja program-programnya. Ya kan? Cuma perkaranya sekarang supporternya lebih galak dari pemain utamanya. Tapi memang kita tahu Bang Faryanda bahwa setiap wartawan itu memiliki kode etik. Iya. Lantas apakah kode etik jurnalis itu berperan dalam Besar. netralitas media ini seperti Besar, apa? sangat besar. Mahkota wartawan itu adalah kode etik. Itu mahkota. Kode mahkota tahu kan, Dek Putri? Di atas. Itu sangat penting dan utama. Saking utamanya, PWI itu punya Dewan Kehormatan Provinsi PWI, punya Dewan Kehormatan di pusat PWI. Itu untuk mengawasi kode etik, mengawasi etika, mengawasi moral, saking pentingnya itu. Tidak boleh berita mengada-ngada, tidak boleh fitnah, harus sesuai fakta, informasi harus diverifikasi lagi. Sekarang mau lebih maju lagi, sumber informasi harus dua. Iya harus dua untuk memperkuat, untuk berimbang, ya kan? Nah, misalnya
Putri kayak ini Roji kan dia pengamat politik, dia satu, misal Bang Munir pengamat politik, dua, sehingga pembaca melihat ada pembanding. Ya, ada pandangan yang berbeda Ya, gitu. nggak boleh satu, kalau harus dua. Itu udah sangkin majunya sekarang pers ini. Gitu dia. Jadi sekarang persoalan sekarang ini kami ini menghadapi berita hoax yang sudah ribuan nih yang beredar nih di media sosial. Itu yang memang kami hadapi ini sekarang ini. Ini yang membuat mana-mana situasi ini. Inilah sekarang. Makanya ini Bang Ketua, Bang Faryanda. Ini kita tanya Bang Munir. Bang Munir kita mau bahas yang mana? Media mainstream atau media sosial? Itulah dia. Ini kami balik Roji udah buka tadi, udah buka dua deh. Cuma karena tadi bicara netralitas, Ya. sudah menjadi harga mati. Pers itu harus independen, implementasinya netral. Jelas, kalau mainstreamnya udah ada kode etik. Media sosialnya, ini yang kacau. Jadi Iya, ini yang nggak bisa dikontrol. Semua orang bisa ngetik. Iya, benar. Semua orang punya jempol. iya, Nggak bisa itulah kita- sekarang yang menjadi persoalan ini. Nah, inilah regulasinya sedang disusun sama Dewan Pers terkait medsos tadi. Itulah ini sekarang sedang Alhamdulillah mudah-mudahan terkabul ya Pak. Iya, Jadi kalau udah terkabul ya ada pakem-pakem tersendiri. saya aja melihatnya takut. Iya betul. Saya buka medsos, takut saya melihatnya. Mak ini gawat nih. Cepatlah sikit nih. Tanggal 27 November ini lama sekali saya bilang. Cepat selesai 27 selesai, gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Nah, jadi yang ini menyerang sini, menyerang. Padahal pemain utamanya selalu aja. Terakhir kita yang berdiri mau kemana bingung sendiri. Enggak, saya enggak bingung. Awal mancing sedikit aja. Terakhir, iya kata, aku mau bingung mau. Iya kan? Ya, Bun. Iya, benar kan? Nggak bingung ya, Bang? Jago Orang cuma dua aja. Apa bingung? Bang Faryanda jago juga deh kan udah. Nah, kalau gubernur 2, wali kota Medan 3. Ya, apa yang bingung? Kecuali 10 Lokasi ya. kita cuma 2 itu ranahnya. Iya, Tak ada yang lain kan. Alhamdulillah lah, artinya kenapa prinsipnya ini secara mainstream udah jelas kita tahu. Ya. Cuman sejauh mana pakem-pakemnya, netralitasnya udah jelas, kode etik intinya itu garis besarnya independen. Ya. Independen ya. Artinya yang jelasnya kalau ndak ambil di batang di para-para jangan ditangkap burung melati. Elok kita cut dulu berbicara. Kita dengarkan lagu dan musik. Ini ya seru. Oh, pikir dengarkan burung melati. Silakan. Tetap bersama kami di Markombo. Tentu tema kita tidak berubah, ya netralitas media dalam pemberitaan pilkada. Hal yang sama pula akan kita tanyakan kepada narasumber kita yang luar biasa, Bang Parroji atau Pak Dokter Parroji. Kan? Ini mau kita tanya. Roji aja, Pak. Kita ada kata-kata netralitas yang dimaksud secara utuh kadar netralitas dalam pemberitaan ini bagaimana? Itu satu. Kemudian tolak ukurnya apa gitu? Ini mau kita ketahui. Kalau di terima kasih Bang Munir ya. Ini agak formal kali. Nggak kayak Markombur ini, serius sekali. Jadi kalau di pemberitaan di media massa tuh netral itu ini yang mudah dipahami publik lah ya, yang mudah dipahami masyarakat bahwa netralitas itu adalah sikap independen. Sikap independen itu ditandai dengan bahwa media baik itu wartawannya dan pengelolanya itu menunjukkan sikap yang sama atau menempatkan pasangan calon yang bertanding di dalam sebuah pilkada itu dengan posisi yang sama. Posisi yang sama ini kadang-kadang suka sekali dimaknai misalnya kalau paslon A ditayangkan beritanya dalam durasi 2 menit, maka paslon B juga 2 menit. Itu kalau di TV ya. Kalau di koran, space-nya misalnya berita paslon A 3 kolom, paslon B juga 3 kolom. Nah itu bentuk yang sederhana seperti itu. Sebenarnya kalau itu pun dipenuhi itu sudah bisa dianggap sebagai sebuah bentuk netralitas. Tapi kita belum bicara misalnya kontennya gitu ya. Kita tidak bicara kontennya. Tapi dari sisi penempatan ruang dan waktunya saja itu sebenarnya sudah memadai untuk dianggap sebagai sebuah netralitas. Tapi sebagai pengetahuan kita bersama bahwa kalau bicara netralitas, Bang Munir,
dan Putri ya, itu sering sekali dikaitkan dengan misalnya dalam komunikasi itu, ilmu komunikasi itu ada di satu materi pembelajaran tentang ekonomi politik media. Jadi seperti apa sikap media itu tergantung situasi ekonomi dan situasi politik medianya itu gitu. Apa itu? Soal kepemilikan. Siapa pemilik dari media itu? TVRI siapa yang punya nih? Negara ya. Ya, kita tidak akan mungkin melihat pemberitaan yang menyudutkan pemerintah di TVRI. Pasti itu. Pasti pemberitaan TVRI itu kalau bahasa kita tuh beritanya safety gitu ya. Pokoknya berita-pemberitaan tentang pemerintah, tentang aktivitas pembangunan pemerintah, dan itu diberitakan dengan baik oleh TVRI. Tapi kalau misalnya media itu pemiliknya siapa, itu sangat mempengaruhi netralitas atau tidaknya media itu. Konten-kontennya gitu ya, Bang? Konten-kontennya terhadap tentu saja terhadap berita politik ya. Iya, Ini benar. pilkada maksudnya kan. Kebetulan saya 3 tahun terakhir ini kan terlibat dalam apa namanya penilaian indeks siaran berita gitu. Dari arahan ketua PWI juga bahwa kami itu melihat pemberitaan. Kebetulan saya masuk kategori berita dan kalau TVRI itu aman kategorinya. Nanti boleh dicek ya, indeks siaran berita televisi itu KPI yang menyelenggarakan, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Ya kalau kategori pemberitaan TVRI itu kategorinya 3 ke atas lah. Jadi ada 1 sampai 5, TVRI itu posisinya kalau nggak salah nilainya 4 gitu kalau nggak salah saya, tapi nanti bisa dicek lagi. Artinya kepemilikan yang itu berkaitan dengan modal, dengan siapa pemiliknya, statusnya apa gitu. Ada CEO-nya pula kan. CEO-nya misalnya pemilik partai, misalnya. Itu juga berpengaruh terhadap sebuah netralitas media gitu. Makanya TVRI ya, ini bukan mau mengumbang TVRI enggak, tapi TVRI memang harus ke depan ini dengan pemerintahan yang baru ya. Ini harus terus di depan nih. Karena masyarakat harus cuma bisa percaya dengan TVRI itu harusnya, karena dia yang punya negara. Negara itu siapa yang punya? Yang punya masyarakat kita yang punya gitu. Nah, itu yang mungkin Bang Munir bersedia jadi CEO TVRI barangkali. Belum cukup uangku Bang. Aduh, ampun lah Bang. Enggak dulu ya Bang. Tapi yang jelas saya sebagaimana kami punya slogan, pemersatu bangsa. Nah, makanya ada pantun dibilang, kalau terasi batang terasi jangan dimakan si ikan teri. Kalau mau tahu dan mendapatkan siaran yang berbudaya dan beredukasi, silakan jangan pindahkan channel TVRI kan. Bisa ya. Bang Mariana nih ngomong. Oke, jadi tadi kita sudah mengetahui bahwa tolak ukur dari ukuran netralitas sendiri itu seperti apa. Nah, yang mau ditanyakan mungkin ke Bang Faryanda, mungkin nanti Bang Faurozi bisa menambahkan. Ini sebenarnya Bang, apakah hadirnya media sosial ini memperumit atau malah membantu media konvensional dalam menjaga netralitas pemberitaan pilkada saat ini? Seperti apa tanggapannya? Sebenarnya kami bersyukur ada media sosial. Kalau media sosial ini kan tingkat kebenarannya, tingkat ketepatannya kan masih diragukan. Betul. Yes, benar. Iya kan? Iya. Nah, dulu kan kita khawatir. Iya betul. Oh, sekarang enggak. Justru kami sebentar lagi orang akan beralih lagi ke media mainstream tadi. Hah? Ini analisisnya bagus ini. Iya kan? Iya kan? Benar, benar. Iya kan? Jadi kalau saya kan terus terang aja, kami kan media kami ada media cetak kami ada. Iya, kan? betul. Dengan kondisi seperti ini, lama-lama masyarakat membandingkan. Kalau ketika ada muncul pemberitaan di medsos, mereka akan melihat di koran besok ada nggak berita itu. Iya. Kalau nggak ada berarti itu bohong. Iya. Berarti itu bohong. Oh itu nggak ada itu berarti karang-karang, berarti nggak mungkin. Orang nggak nengok besok koran pagi, betul nggak nih? Iya. Nah,
kan gitu. Besok betul nggak Bang Munir tadi? Oh, enggak, berarti nggak ada berita periksa kan dibeli orang kan. Iya, betul. Jadi ada plus minusnya juga, ya kan. Tapi kebanyakan kalau saya lihat medsos ini kebanyakan minusnya, banyak negatifnya. Ya. Jadi hampir kekesalan masyarakat ditumpahkan di situ. Jadi kadang-kadang kita pun kekhawatiran kita menjadi terpecah belah bangsa ini, itulah saya khawatirkan, ya kan. Apalagi mendekati pesta-pesta demokrasi. Saya pernah diundang KPU. Maunya pesta demokrasi ini betul-betul pesta kita, ya kan. Media pesta, wartawan pesta, gitu, ya kan. Tetap gembira semuanya. Masyarakat pesta, kan gitu. Namanya pesta. Iya. Ini enggak. Iya. Pusingnya, Pak? Bukan ini seperti ada apa tuh, Ji? Maksudnya ada ketakutan. Ada ya. Iya benar. Kekhawatiran, ketakutan. Akan chaos gitu. Akan chaos. Enggak dong. Harusnya mau siapa kek, mau Kominfo kek, mau apa kek. Ayo diajak masyarakat bersama-sama. Kita ini pesta loh, pesta demokrasi. Ada anggaran di KPU. Oh ini loh anggaran kita bagi ya. Itu pesta namanya, ya kan? Namanya pesta. Nah, jadi kalau udah kebagian pesta ya kan, pesta ya senang-senang dong. Jangan sekarang. Saya melihatnya justru yang misalnya gubernur Sumut, calon gubernur Sumut 2 pasang, biasa-biasa aja. Yang ribut malah apa namanya itu? Supporternya. Lempar ini, saya pun bingung apa yang Sementara calonnya bersalaman berpelukan. biasa. Sebenarnya kalau soal debat itu lebih ngeri Amerika. Betul. Tak apa-apa. Tapi slow aja. Paling-paling penontonnya cek gitu-gitu aja. Tepuk gitu aja. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan nggak ada. Namanya mempengaruhi audiens. Kan kita kan beradu mempengaruhi audiens. Saya ini loh, Roji ini loh, itunya kan. Saya program saya ini loh. Kalau kami saling debat, biarlah kami berdebat. Audiens tetap yang mana nih? Yang diharapkan abu-abu masih. Yang sudah ada pilihan kan udah, nggak mau diapain pun dia udah milihnya. Belum tentu Bang. Belum tentu juga kan. Kadang-kadang beralih dia karena sur nih visi misi kawan itulah namanya debat tadi. Iya itu dia. Bukan lempar botol. Tapi udah habis itu dipanas-panasi lagi penasihat hukum. Wah, akan mau lapor. Aduh, nggak ada ini. Ada habis ini mencair lagi nih. Iya benar. Media kan mencoba memberitakan itu dengan sama kan. Iya, makanya sebenarnya kalau sebenarnya yang harus dikasih edukasi itu tim suksesnya. Iya, masyarakatnya. Ketika dia menyampaikan yang dingin-dingin. Bukan, wah kami melihat ini, mau gini, mau penasihat hukumnya, wah akan kami lapor. Astagfirullah. Harusnya nggak kayak gitu. Nah, jadi kalau pertanyaannya Putri tadi, Bang Marianda, apakah misalnya media sosial itu mampu membantu media untuk menjadi netral? Ya pada akhirnya enggak. Kenapa? Karena yang disampaikan Bang Marianda tadi ya soal misalnya pernyataan-pernyataan yang tadi kalau saya bilang, ini saya simpulkan lah ya, pernyataan-pernyataan yang membakar gitu ya, itu di up betul di media sosial. Oh iya. Nah makanya akhirnya media mainstream atau media konvensional ya, itu cenderung sekarang tuh kan melihat apa yang sedang viral tuh. Benar sekali. Itu tantangan juga untuk media ya, untuk teman-teman wartawan dan apa namanya supaya tidak ikut-ikut yang viral gitu, tapi cari yang benar tadi seperti yang gitu. Bang Marianda bilang gitu. Benar. Jadi kami ini berusaha untuk memberikan edukasi, informasi sama masyarakat. Tapi kalau tim suksesnya atau semuanya lah yang ikut memanas ini menyampaikan hal-hal yang negatif, ya sama aja. Sama aja. Sekuat apapun kami memberitakan, memberi literasi kepada masyarakat tentang pilkada, tentang pesta demokrasi ini, kalau tim sukses masing-masing tidak bisa menjaga situasi ini supaya tetap kondusif, ya sama aja. Masing-masing dengan media ada yang tim ganti sukses, tim ininya menyampaikan berita bahwasanya kami akan membawa ini ke jalur, cuma lempar botol aku aja.
Aduh, udah mati saya. Itulah dia. Ini ibarat main bola. Gara-gara kesebelasan, gara-gara supporter kebesaran itu yang kena. Kenapa istilahnya? Nggak boleh main lagi. Iya betul. Kena diskualifikasi. Kena diskualifikasi. Iya betul. Nah, itulah dia. Padahal yang begaduh bukan orang itu, supporternya. Nah, inilah yang harusnya si calon-calon ini memberikan edukasi lah dia kepada penasihat hukumnya, kepada ini kita ini semua bersaudara. Setelah ini mencair lagi. Nah, kita berharap kalau pihak A yang menang, nanti pihak B diajak bersama-sama. Betul. Pihak B yang menang, pihak A diajak bersama-sama. Kekeluargaan, persaudaraan itu yang dimunculkan. Iya. Ini kalau ketua begitu bawaannya mendinginkan. Iya. Harus mendinginkan. Ketua gitu bawaannya Bang Munir. Karena memang sikap ketua dari dulu penetralisir. Iya. Tak boleh. Nanti kalau nanti ribut gaduh disalahin media. Iya. Wah, itu. Satu disalahin Media membakar-bakar, nggak ada kami membakar. Kami memberitakan yang fakta. Ketika Bang Munir menjadi penasihat hukum si A, apa yang Bang Munir kirimkan sama kami beri informasi itu jadi berita. Betul. berarti memang mencari Itu kan sebuah fakta. Iya betul. berita yang benar ya Pak, bukan yang viral. Iya, kami sesuai kode etik kami memberitakan yang fakta, tidak tendensius. Kalau isinya Bang Munir buat tendensius, isinya tendensius. Orang Bang Munir yang cakap. Penasihat hukum si A, penasihat hukum si B yang bertempur kalian kami yang beritakan. Bad news is a good news. Nah, itulah dia jatuhnya. Ya kan? Iya. Maaf Ji. Kami senang. Karena bad news is a good news. Iya. Inilah luar biasanya, artinya kenapa bangga. Jadi kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada, ingat ya, Anda tidak kami ragukan. Anda adalah orang-orang piawai untuk menciptakan kamus kata dalam berbahasa, untuk bisa membakar atau meredam itu semua. Tapi pengharapan kami melalui media TVRI yang kami sayangi dan kita cintai ini, mari kita dinginkan suasana ini melalui tangan-tangan kita agar tidak masyarakat yang tidak mengerti terprovokasi. Kita harus cerdas, kita harus pintar, jangan mau terprovokasi, boleh cari perbandingan, tapi betul-betul perbandingan yang bersifat mendidik dan juga cerdas. Nah, Benar ini dia sekali. luar biasa. Karena tetap kembali lagi Bang Munir iya. ya, kalau tujuannya kita memang pengen Sumatera Utara jadi lebih baik Betul. lagi. Iya. Tujuannya tetap sama gitu. Jadi walaupun begitu Sumatera Utara tetap baik lagi, kabupaten kota juga kita harapkan baik lagi. Iya, lebih baik lagi Silakan, gitu ya. silakan adu visi misi, Itu dia. tapi jangan sampai adu jotos, Iya. apalagi lempar-lempar aku. Lempar-lempar botol, benar. Ya kan? Nah. Salah. Nah tentunya pemirsa kita masih akan berbincang kembali bersama Ketua PWI Sumut dan juga pengamat komunikasi. Untuk itu jangan kemana-mana, kita saksikan lagu yang berikut ini. Alhamdulillah. Ya, tetap bersama kami di Markombur. Tentu banyak hal yang mau kita kumpas kembali di hari ini. Tapi saya ingatkan juga kepada seluruh masyarakat pemirsa TVRI dimanapun berada yang kami sayang, kami cintai. Yang jelasnya, ya kalau kita piawai dalam memegang media, katakanlah HP sebagai media sosial yang paling indah dari HP, tapi boleh juga perbandingan dengan media cetak. Jangan kita tinggalkan media cetak, sehingga kita tidak ada perbandingan yang pasti. Artinya kenapa? Semuanya itu punya hal yang sama untuk sama-sama mewujudkan, tapi mana yang lebih akurat kebenarannya. Itu menjadi perbandingan bagi kita bersama. Tentu perlu kita tanyakan juga kepada Bapak dokter kita, Dr. Parroji sebagai pengamat komunikasi. Jangan berat-berat Bang Munir. Bapak, yang jelas ya Bang, sebagai pengamat komunikasi dan juga sebagai akademisi Bang. Tentu di dalam menyampaikan satu visi terhadap para calon-calon. Calon-calon, katakanlah saya bilang itu udah punya wartawan gitu. Kan ini perlu ada pendalaman dasar untuk mencapai satu akreditas dalam capaian sebagai penulis yang terbaik. Ini gimana nih Bang? Untuk menjadi wartawan yang baik. Wartawan artinya tetap pada posisi netral, baik secara mindset ataupun secara perbuatan. Iya, kalau bagaimana supaya bagus, beritakan aja apa yang disampaikan oleh narasumber itu. Misalnya calon A ngomong soal pisang misalnya.
tulislah pisang. Iya, jangan direkayasa. Tapi kemudian sebagai wartawan yang baik tentu sesuai kode etik juga ya, bahwa pisang itu juga harus ditanya gitu. Iya. Ke siapa? Mungkin ke tukang pisang. Betul nggak itu pisang gitu. Iya, Sebagai ada pembanding tadi kalau bahasa Bang Faryanda tadi, narasumbernya harus minimal harus 2. Iya. Nah gitu. Jadi pengetahuan si wartawan juga harus punya pengetahuan soal pisang sebelumnya. Betul. Kalau dia belum tahu soal pisang misalnya, ya maka mungkin dia bisa minta bantuan Google. Misalnya pisang itu apa? Dia harus cari tahu juga tentang itu gitu. Misalnya kan, apalagi di pilkada ini kan, sering kita dengar misalnya janji-janji, program-program. Nah itu, apakah misalnya program itu harus kita tulis sesuai dengan apa yang disampaikan calon misalnya? Ya nggak apa-apa tulis. Tapi sebagai wartawan kita harus pastikan misalnya, apakah misalnya program itu masuk akal? Ya, logika atau enggak? Masuk akal atau tidak? Logis atau tidak? Ngada-ngada atau enggak? Dari mana kita tahu itu logis atau tidak? Ya tentu dari pengetahuan kita. Ya. Pengetahuan kita kan terbatas, Bang. Sebagai wartawan ya, pengalaman saya juga begitu. Ya kita harus bisa tanya sama orang lain misalnya. Atau tanya di Google, sekarang kan lebih gampang, Bang. Ya Bang Faryanda ya. Kalau dulu zaman saya jadi wartawan 15-10 tahun yang lalu, itu kalau misalnya saya mau tahu soal APBD misalnya, itu kan susah ya Bang ya. Misalnya belanja langsung, belanja tak langsung, apa indikatornya tuh? Kenapa harus misalnya belanja langsung itu harus lebih besar dari belanja tak langsung? Itu kan agak susah kita menjawabnya secara teori. Nah kita bisa tanya ke pengamat keuangan, bisa tanya ke anggota DPRD bidang anggaran yang ngerti soal itu. Nah makanya bagaimana supaya mindsetnya bagus, saya kira Bang, kita sebagai wartawan misalnya, untuk memberitakan itu ya tentu beritakan aja sesuai fakta seperti yang disampaikan Bang Faryanda tadi. Kemudian kita juga harus mengisi kepala kita dengan pengetahuan tentang apa yang mau kita tulis. Yang ketiga juga tadi saya sebutkan, kita mencoba memberikan pembanding-pembanding. Agar apa? Agar informasi atau berita yang kita sajikan itu kaya. Kalau bahasa apanya itu, tulisannya nggak kering gitu. Atau informasi yang kita sampaikan tuh nggak kering. Iya benar. Nah gitu, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bang. Awas surnya gini. Kenapa Bang Munir? Kasarnya, kalau kita mau jadi calon katalah pimpin daerah, baca dulu PAD daerah itu. Iya benar. Sanggup nggak? PAD-nya per tahunannya cash flow-nya Rp1.000, awak mau berusaha membangun situasi dengan Rp500.000. Ya, terakhir dipisit ya kan? Iya. Baserak itu yang sekarang sering jadi anomali, paradoks tuh istilah-istilah gitu. Nggak sesuai apa yang dicakapkan dengan realitas di lapangan. Apa yang terjadi benar. Nah kalau itu kemudian dipublis di media sosial ya, itu akhirnya kan media seperti media TVRI misalnya, media konvensional itu kan kesulitan gitu. Betul. Kenapa? Ini mau diberitakan nggak masuk akal, tapi nggak diberitakan itu juga berita. Mencari pembanding ya pun bingungnya dia yang ada. Gitu. Benar sekali. Nah, tapi konteksnya kalau ngomongin tentang netralitas media dalam pemberitaan pilkada, pemirsa, kan kita sudah kehadiran dari Ketua PWI Sumut. Kita juga mau tanya nih, Bang Faryanda, bagaimana sih PWI ini dapat memastikan bahwa pemberitaan yang dipublikasikan itu bersifat netral dan layak dikonsumsi oleh masyarakat ya. Berarti kita harus mencegah berita hoax. Seperti apa tanggapan dan penanganan dari PWI sendiri, Ya, Bang Faryanda? tentunya begini, kami ini kan setiap tidak ada yang misalnya yang komplain, kami juga nggak bisa nyari salah orang. Benar. Bisa. Oh, ini salah, nggak bisa. Tapi kalau misalnya pasti ada yang komplain nih kan, Pak ini kok begini, Pak begini, atau ada yang somasi. Biasanya kalau media-media yang sudah profesional itu udah paham itu. Yang biasanya kalau yang misalnya ya maaf cakap, ada juga media online yang baru-baru, ada pesanan kita nggak ya kan, kadang-kadang digugat orang kan. Betul. Saya pun ada cerita lucu ya kan, pernah saya bilang ada suatu media online, saya sudah ingatkan. Itu ada hak jawab dimuat. Tak mau dia. Saya biarin aja. Betul 3 bulan kemudian datang pagi ke rumah saya deh.
Ngapain dia betul? Pak ketua di mana? Ini datang dia, kenapa? Laporan ke polisi. Wah. Dewan Pers lapor polisi. Gemetar. Kan udah saya bilang dulu 3 bulan lalu. Kau tengok dulu, tengok WA kau baca gitu lah. Kan iya bang, sabar bang, maaf kami. Udah kau buat bantahannya, hak jawabnya. Buat semua. Ada berapa kalian tuh? Ada sekian banyak. Buat semua. Dalam bang ya bang, buka dia pucat kan. Coba dari awal dia ikutin aturan. Iya kan. Ya kan. Jadi sebenarnya kode etik itu adalah hati kita. Pantas apa tidak, cocok apa tidak, sesuai apa tidak, itu hati. Etika itu kan hati kita. Makanya kalau kata Roji bilang etik itu lebih tinggi dari ilmu. Benar. Etika itu adab itu lebih tinggi dari ilmu. Ya kalau kita nggak, etika itu dibuat kan supaya kita punya adab, punya etik, ya kan? Nah itulah dia. Jadi nggak bisa juga PW ini, organisasi PW ini mau ngawasin mana berita nggak netral, nggak bisa. Yang mengawasi itu adalah pembaca, masyarakat. Makanya Bapak bilang tadi, kalau seandainya berita atau media kita isinya tidak banyak yang bohong, lebih banyak dicampur opini dari fakta, ya kan? Tidak ada integritas di situ, ditinggalkan. Benar. Ditinggalkan. Media online aja pakai ranking. Iya. Betul ya kan? Iya. Ada ranking, itu dikejar orang. Betul. Kayak mana supaya ranking kita 10 besar, 5 besar, 3 besar ya kan? Pembacanya ya. Kalau tidak, isinya tidak benar, nggak mau dong baca. Nggak laku. Lewat aja orang. Nggak mau orang. Gak usah itu. Lain judul, lain isi aja orang udah benci. Udah bagus. Nggak ada isinya nih. Judulnya bagus, isinya nggak ada. Nggak sesuai judul isi. Orang pun nggak mau. Apa istilahnya itu? Beda isi sama itu. Apa istilahnya, ada itu istilahnya? Clickbait. Clickbait aja. Asal di clickbait. Media online ya. Media online. Itu belum ditinggalkan pembaca. Nah, sekarang orang bagaimana masuk dalam ranking 5 besar? Nah, buat pembaca itu percaya dengan berita kita. Makanya tadi jangan sampai keren kan, perkaya dengan narasumber, dapat informasi, kita beritakan, ditambah narasumber 2. Itu kan memperkaya isi, memperkaya informasi kita kan. Itulah dia, supaya jangan kering. Jadi yang mengawasi itu masyarakat. Kembali ke masyarakat. Tapi mungkin bagaimana tanggapan dari Bang Faryanda dan juga Bang Fahrul Rozi, bagaimana atau apa yang harus dilakukan kepada masyarakat agar mereka mengetahui nih, memilah dan memilih mana berita yang hoax dan mana berita yang layak dikonsumsi. Bagaimana caranya? Bang Faryanda atau Bang Rozi? Kalau hoax itu solusi paling cepat itu baca berita di media konvensional. Oke. Atau baca berita di media sosial, tapi yang dipublis oleh akun ofisial. Ini pernah saya sampaikan juga kalau nggak salah saya di forum ini juga dengan tempat yang berbeda ya. Kenapa? Misalnya kenapa saya bilang informasi di media itu informasi di media massa seperti koran, televisi dan radio itu tidak mungkin hoax. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena ada proses jurnalistik di situ. Proses jurnalistik itu adalah verifikasi dari informasi. Pasti informasi itu ada dan diverifikasi, baru dipublis. Dan kemudian media massa itu juga memiliki badan hukum. Pasti memiliki badan hukum. Apa itu? Misalnya aktanya pasti ada lah gitu ya. Kalau Dan tunggal sekarang. Tunggal, wajib hanya pers. Hanya pers. Nah, itu badan hukumnya wajib pers saja gitu. Kemudian caranya bagaimana? Apakah misalnya media masa nggak bisa buat hoax? Mungkin bisa, tapi konyol. Dan sampai hari ini saya belum lihat. Udah lama nggak terjadi itu ya. Dulu pernah ada, tapi itu langsung ketahuan dan masyarakat juga tahu. Langsung digugat. Pasti digugat gitu. Nah, kalau hoax bagaimana? Ya kurang-kurangi main media sosial. Dikurang-kurangi lah Bang Munir belum berhenti lah, kurang-kurangi lah Bang, gak usah lagi main media sosial banyak kali kalau Abang kan. Apa yang jadi kerja? Dia suka main medsos. Suka ya? Karena suka gosip. Udah kalah mula ya, ini satu lagi saya mau sampaikan gini. Kemarin karena dapat undangan ini saya berterima kasih sekali. Kemudian akhirnya saya coba googling juga ketua. Ternyata
sejak 2023 setidaknya ya, itu riset tentang netralitas media mainstream, baik itu media online, televisi, radio, koran, majalah dan lain-lain, itu risetnya sangat minim. Sekarang netralitas itu digeser ke media sosial tuh. Kalau bicara soal netralitas media ya. Jadi saya kira ke depan ya tentu tugas besarnya adalah mengawal bagaimana media sosial ini bisa relevan dengan media konvensional. Ya. Jangan pula misalnya media konvensional yang ikut-ikutan media sosial. Ya, itu saran saya. Luar biasanya. Jadi artinya satu warning, satu himbauan, satu peringatan bagi kita bersama siapapun, terutama masyarakat pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Mari kita kembali kepada yaitu budaya santun kita. Ya. Ciptakan hal yang menenangkan, menyejukkan hati masyarakat. Jangan menjadi propaganda yang tidak baik yang bisa memecah belah anak bangsa. Tentu di dalam pada kesempatan ini kami juga berharap kepada pengamat komunikasi kita, Bang Dr. Farrozi, kira-kira sebagai closing statement untuk closing statement ya. Iya. Cepat kali. Sama-sama ya. Aduh, ya. Ya, kalau bicara netralitas, saya hari ini dalam kondisi hari ini melihat media massa yang konvensional itu relatif mampu netral. Ya. Apalagi situasinya memang saat ini karena itu saat ini berita-berita politik itu lebih banyak di ranah media sosial. Nah, tinggal lagi seperti tadi saya sampaikan, kita mendorong media massa atau masyarakat juga gitu ya untuk misalnya mencari informasi soal pemilu, soal politik, soal pilkada itu dari media-media yang kita kenal, berbadan hukum, dan mengikuti kaidah-kaidah jurnalistik ketika dia menyiarkan beritanya. Itu aja saran saya. Kalau supaya pikiran kita juga netral. Mungkin itu dari saya. Seperti itu closing statementnya. Kalau dari Bang Faryanda seperti apa Bang? Pesannya nih Bang. Pesan terakhir. Bukan pesan terakhir, pesan untuk masyarakat. Pesan terakhir Bang. Nggak boleh. Ya, jadi gini, kita ini kan pesta demokrasi. Iya. Ya kan? Ya, mari kita berpesta. Iya. Jangan kita malah gontok-gontokan. Kalau joget bersama, pokoknya pesta lah. Semua kita bersaudara. Iya. Ya kan? Media tetap netral. Ya, media harus netral. Dan yang paling penting bilang sama calon-calon ini, bilangkan sama tim suksesnya, ya kan? Untuk kondusif. Jangan tengah-tengah, ya kan? Kalau menang si A, nanti bawa si B, menang si B bawa si A, kan gitu aja. Alhamdulillah. Ya, bagi kita seluruhnya dimanapun berada, terutama pesanku kepada senior-seniorku, abang-abangku yang memang penulis. Kemudian kepada adik-adikku yang sekarang ini berjuang untuk menulis, untuk dikonsumsi masyarakat sebagai bacaan dan sebagainya. Mohon izin, mari kita ademkan Sumatera Utara untuk kita netral bersama. Jangan ciptakan propaganda, jangan kipas-kipas, jangan bakar-bakar. Yang penting netral Sumatera Utara. Semuanya lagi. Kita kapan lagi tinggal? Tinggal 10 lagi. Kita semua aman terkendali. Saya Haji Munir Nasution menyampaikan, kalau belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, jangan sekali-sekali berpisah dalam hati. Ulung pilihan, terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tentu teman saya. Baik, terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih juga untuk Dr. Farrozi dan juga Abang Faryanda yang berkenan hadir dan memberikan informasi yang mengedukasi kepada masyarakat yang ada di rumah. Untuk itu kami ingatkan kembali untuk seluruh masyarakat dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, jangan lupa gunakan hak pilih Anda di tanggal 27 November 2024. Dan saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.